Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani. Nama saya Ning Ayu Aryani Pangestu. Nama saya Amelia Sipa Adija. Saya Haifal Lutfi Ramadhani. Saya Cindy Nurifah. Nama saya Muhammad Rahma Raihan. Nama saya Iqbal Majid. Kami di sini akan mempresentasikan perubahan konsep dan sejarah. Perubahan konsep dan sejarah. Berkembang kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang yang berlangsung sangat lambat, disertai evolusi. Heraklitus mengatakan pantai Rey. Artinya, tidak ada yang bisa berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu berubah dan bergerak. Bertschim menuliskan history is a continuity and change. Sejarah adalah sejarah yang berkesinambungan dan perubahan. Berdasarkan kecepatannya, perubahan sejarah dapat terproses dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusioner, yaitu suatu perubahan secara perlahan-lahan, nyaris tidak terasa, seperti perubahan tingkat secara kedewasaan, masyarakat, perubahan pengetahuan dan perubahan kebiasaan, membuang sampah di sungai dan sebagainya. Perubahan yang terjadi secara cepat atau radikal, yaitu suatu perubahan yang terjadi waktu singkat dalam wujudan yang nyata, terlihat seperti revolusi, reformasi, dan sebagainya. Unsur-unsur pokok dari suatu revolusi adalah adanya perubahan tersebut mengenai dasar-dasar tersendiri, sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Keterkaitan berkelanjutan dengan sejarah. Dalam ilmu sejarah, proses kelanjutan kontinuitas dipahami sebagai proses saling mengait-ngait di antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urusan waktu tertentu. Belajar dari peristiwa sejarah masa lalu untuk kehidupan masa kini, sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lalu. Sejarah adalah kisah nyata pengalaman hidup manusia. Mempelajari sejarah menurut para ahli, menurut Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah mempunyai kegunaan genetis dan deduksi. Artinya bahwa yang pengetahuan sejarah dimaksudkan akan generasi berikut dapat mengambil hikmahnya dan pelajaran dari nenek moyang. Menurut Nugroho Sotososanto, dalam bukunya yang berjudul Norma-Norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah 1971, mengungkapkan bahwa mempelajari sejarah dapat memperoleh dengan yakni eduktif, instruksi, inspiratif, dan rekreatif. Guna edukatif pendidikan, memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain pada pahlawan atau membangkitkan kekaguman tentang kehidupan manusia, mewariskan kebudayaan umat manusia kepada siswa serta membantu mengembangkan rasa cinta tanah air di kalangan para siswa. Guna inklusif, memberi pelajaran adalah memberikan pengetahuan yang bermakna, misalnya mempelajari tentang kemerdekaan. Guna inspiratif, berbagai kisah sejarah dapat memberikan pada pembaca dan pendengar, misalnya semangat patriotisme dan nasionalisme. Rudi Hartono dan kawan-kawan dalam merebut Piala Thomas tahun 1984 mampu mengilhami semangat Joko Supriyanto dan kawan-kawan merebut kembali Piala Thomas dari tangan Cina pada kejuaraan Piala Thomas 1994. Belajar dari kebangkitan nasional 49 diperoleh oleh berdirinya organisasi perjuangan yang modern di awal abad ke-20. Masyarakat Indonesia sekarang berusaha mengembangkan kebangkitan nasional kedua. Guna rekreatif atau memberi hiburan. Karena karya sejarah juga berfungsi sebagai karya sastra. Sejarah dapat berupa karya sejarah yang ditulis dan disusun secara imajinatif agar menarik pembaca seperti saat membaca kisah roman yang indah. Di samping itu, sejarah dapat memberikan hiburan dengan adanya kisah-kisah yang jauh tempatnya, spesial, dan waktu kejadiannya, temporal. Dengan demikian, pembaca seolah-olah bertamasya menyaksikan peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf
apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.